akan belajar tentang selflessness atau sikap tidak mementingkan diri sendiri, melainkan orang-orang di sekitar kita. Dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan secara khusus melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk saling melayani. Kita juga mau belajar dari kisah itu dan berkomitmen bahwa aku mau merendahkan diriku melayani orang-orang di sekitarku. Kita bisa mengasihi karena ada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan yang penuh kasih. Wah, senang sekali hari ini ketemu lagi bersama dengan Kak Rosanti. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Nah, tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang kisah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang merendahkan dirinya dengan menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan kita semua. Namun, dalam pekerjaannya di dunia, ada satu hal yang Yesus lakukan yang menunjukkan secara jelas apa artinya merendahkan diri, yaitu untuk melayani orang lain adik-adik.
Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang kisah ini, kita mau siapkan hati kita adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan boleh ada buat kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian pasti tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada malam sebelum ia diserahkan. Saat itu mereka mengadakan perjamuan makan untuk memperingati Hari Raya Paskah, yaitu peringatan bebasnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu, ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus tiba-tiba bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, mengambil baskom berisi air, kemudian ia mulai membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Murid-muridnya pun menolak dan protes. Karena pada zaman Yesus, pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pembantu yang paling rendah. Tapi Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka malah melakukan pekerjaan ini untuk para murid. Setelah Tuhan Yesus melakukan semua itu, ia kemudian menjelaskan kepada para murid bahwa apa yang dia perbuat adalah sebuah teladan agar mereka juga melakukan hal yang sama kepada satu sama lain. Apakah hal ini berarti bahwa mereka harus berganti-gantian membasuh kaki temannya? Tentu tidak adik-adik. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya melayani satu sama lain. Bukan hanya dalam hal-hal yang biasa mereka lakukan, tapi bahkan dalam hal-hal yang dianggap rendahan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Saat kita belajar untuk melayani orang lain, hal itu termasuk juga untuk melakukan sesuatu yang menurut kita adalah pekerjaan rendahan yang biasa dilakukan oleh para pembantu atau pelayan-pelayan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk melayani, menghargai, dan mengasihi semua orang dengan sama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen dengan membaca kalimat komitmen kita, yaitu aku mau merendahkan diriku dan melayani orang-orang di sekitarku. Sekali lagi adik-adik, aku mau merendahkan diriku dan melayani orang-orang di sekitarku. Nah, kita juga mau sama-sama nih adik-adik membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 23 ayat 11 untuk menjadi pengingat kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Hai Sakip, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Ratu Ester kan? Jadi sekarang kita mau sama-sama membuat tongkat emas yang digunakan oleh Raja Ahasiweros saat memberikan Ratu Ester kesempatan untuk berbicara kepadanya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu tangkai balon, atau bisa diganti pakai tongkat apapun atau kayu yang adik-adik punya di rumah ya. Kemudian kita akan butuh kertas mengkilap seperti ini. Yang satu dipotong panjang, yang satu dipotong seperti bentuk kotak. Potongnya nggak harus rapi-rapi banget, karena nanti ini akan digunakan untuk membungkus tangkainya. Kemudian kita juga akan membutuhkan kertas-kertas bekas. Ini adik-adik kalau ada kertas bekas atau koran bekas di rumah bisa dipakai. Kemudian juga kita akan pakai alat tulis, kemudian ada krayon, dan juga lem, gunting, dan selotip. Nah, untuk mempermudah adik-adik semua, kalian bisa potong dulu selotipnya kecil-kecil ya, supaya nanti begitu kita mau pakai sudah ada semua bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kita akan bungkus tangkainya pakai kertas yang tadi kita sudah potong memanjang ya. Nggak apa-apa kalau dia
ujungnya itu nggak ketutupan kertas, nggak usah bingung karena nanti kita bisa tutup lagi pakai kertas sisanya. Oke. Kalau sudah diukur, kita bisa langsung tempel aja. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk melilit. Jadi kita lilitkan kertas emas ini di tangkai balon. Nah, bagian tangkainya tuh sudah jadi. Sekarang kita mau bikin bagian atasnya dari kertas bekas. Jadi kertas bekasnya akan kita remas kayak jadi bentuk bola ya, jadi bola-bola kecil. Oke, kalau udah di nomor 1 kita coba masukkan dia. Kita ukur-ukur, kita bentuk-bentuk supaya dia ada di tengah ya adik-adik. Lalu kita tutupi lagi dengan kertas yang berikutnya. Oke, buat kakak segini udah cukup, tapi kalau kalian merasa ini kurang besar, boleh ditambahin kertas bekasnya lagi ya. Kita mau tutup bagian atas dari tongkatnya ini menggunakan kertas emasnya. Caranya gimana? Kita taruh dia di tengah, lalu kita coba ukur dulu. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar, kita bisa potong lagi kertasnya jadi lebih kecil ya adik-adik. Oke, sekarang tongkatnya udah jadi, tapi kita masih mau hias tongkatnya. Di sini kakak udah punya kertas, kita mau hias bentuk permata-permata ya. Sama kakak mau gambar permata yang bentuknya bulat. Nah, sekarang kakak di sini udah punya 3 diamondnya, dan kita mau langsung tempel di sekitar tongkatnya. Kita pakai lem, kita tempelkan. Nah, ini dia tongkat emas Raja Ahasveros. Jangan lupa adik-adik untuk cobain juga di rumah ya. Lalu kalau sudah, bisa kirimkan ke nomor call center Impact Kids. Bye-bye! Hidupku karena kasih Tuhan, Dia yang mati rela berkorban, tunjukkan cinta tanpa imbalan, karena memang Tuhan yang sayang.
ibadah kita pada hari ini. Untuk kalian yang sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa kirimkan di nomor call center Impact Kids di bawah ini ya. Atau kalian juga bisa post di Instagram dan tag IG Impact Kids. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Yesus yang sudah menang melawan maut dalam peringatan Hari Paskah. Jadi jangan lewatkan ibadah Impact Kids online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Happy Sunday everyone, God bless you.